Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan. Salam jumpa lagi, sudah lama tidak ada segmennya ini, segmen The Review. Dan ini adalah Mitsubishi Triton GLX 2010. Mesinnya 2800 cc non turbo. Bicara mobil yang sudah berusia segitu, memang pasti banyak, kalau kita memilikinya, pengen menggunakannya ini atau memilikinya, pasti banyak PR sana sini. Entah, terutama di bagian kaki-kaki ya. Bagian kaki-kaki ini sangat rentan terhadap keausannya sangat rentan sekali, karena memang kebanyakan penggunaan mobil-mobil seperti ini dia digunakan di daerah-daerah pelosok-pelosok, daerah-daerah yang kontur jalanan yang tidak rata atau daerah perbukitan, apalagi ini dengan penggerak 4x4. Untuk visibilitas ya memang agak sedikit kendala dengan bagian pojok sebelah kiri itu, karena terlihat agak jauh. Ini akan juga kesulitan kalau kita mengendarainya di malam hari atau di jalanan gang-gang sempit, agak sedikit kendala. Meski dia berkapasitas mesin 2800 cc, tapi kalau untuk ukurannya mesin diesel ini cukup irit, cukup lah. Apalagi ini masih yang 2011 ini belum common rail, yang artinya bisa saja menggunakan mobil ini menggunakan bahan bakar diesel yang kualitas terburuk, bisa saja, tapi memang sebenarnya tidak dianjurkan menggunakan bahan bakar itu, karena itu akan berdampak kepada kondisi mesin dan kawan-kawannya dan saudara-saudaranya di bawah situ.
Tapi apa ya, menggunakan Strada ini cukup oke lah. Kalau kita biasa bekerja atau beraktivitas di mobilitas yang cukup tinggi, kemudian biasa atau sering menggunakannya pergi ke daerah-daerah pelosok-pelosok, ini cukup worth it, cukup lah. Basicnya sama dengan Pajero Sport, sasisnya sama, bahkan mesinnya juga sama di beberapa tipe ya. Tapi ini memang lebih diperuntukkan untuk bisa untuk mobilisasi orang dan barang dalam jumlah yang tidak banyak. Nah itu poinnya. Kalau untuk interior ini ya standar ya, semua terbuat dari plastik, jangan berekspektasi yang cukup wow begitu, karena ini bukan kelas SUV atau double cabin premium, bukan, ini yang middle-nya. Tapi balik lagi, buat apa juga yang mewah-mewah kalau dibawa masuk ke hutan-hutan begitu, kan sayang juga kan. Kecuali kita sultan, keturunan sultan, nah, baru boleh, tidak apa-apa, tidak ada masalah dengan hal itu. Mobil untuk pekerja keras, bahkan mungkin kerja paksa mungkin ya. Ya meskipun ada permasalahan sedikit ya di bagian kaki-kaki, tapi lumayan lah ini double cabin ini, lumayan lah. Iya, tuh kan. Jadi hempasannya itu mengayunnya asik, walaupun tidak seasik saudaranya Pajero, tapi ini lumayan. Dibilang enak tidak, dibilang sadis juga tidak, lumayan lah, cukup oke lah. Harga Triton ini masih berada di rank harga 100 jutaan di tahun 2010-2011 ini, 100 jutaan. Bahkan ada yang lebih murah, apalagi yang dimiliki oleh Om Sony Setiawan, mobil spesialis mobil busuk. Ada yang lebih murah dari ini. Tapi memang ada uang, ada rupa. Tidak mungkin harga yang murah kita dapat yang tanpa PR, apalagi mobil bekas. Tidak mungkin. Kalau ada budget atau ada uang, lebih baik kita beli baru. Tapi balik lagi, tergantung penggunaannya seperti apa. Karena begini, kalau di daerah perkotaan mungkin fasilitas atau ketersediaan spare part itu cukup gampang digunakan, didapati. Tapi kalau untuk daerah pedesaan, daerah perkampungan, kesulitannya biasanya di situ. Apalagi di daerah-daerah pelosok-pelosok itu kan ketersediaan bahan bakar jenis diesel terbaik agak susah ditemukan. Bahkan di kampung-kampung juga bahan bakar diesel ada saja sudah untung gitu loh, dan itu pun harganya lumayan mahal, di atas harga standar yang seharusnya. Tapi balik lagi, karena untuk ke situ kan butuh biaya BBM dan lain sebagainya. Tapi rata-rata sih kalau katanya Om Sony Setiawan, Triton ini adalah mobil pekerja keras dan pekerja berat. Selain itu
perawatannya relatif sedikit lebih murah dan mudah dibandingkan double cabin merek lain. Kalau kawan-kawan butuh mobil, butuh kendaraan yang bisa menunjang mobilisasi kawan-kawan untuk melakukan tugas-tugas atau pekerjaan yang ada, terutama sering bersentuhan dengan daerah-daerah yang daerah-daerah yang kontur wilayah atau tekstur jalanan yang tidak rata atau rusak sekalipun, kendaraan double cabin ini cukup recommended. Apalagi dia sudah berpenggerak 4x4 dengan cost atau biaya perawatan yang relatif worth it lah, relatif bisa ditolerir lah, karena memang untuk merawat makhluk seperti Triton ini memang susah-susah gampang juga, tidak mudah dan tidak gampang. Apalagi kita mempunyai kos yang ya rank harga 100 jutaan lah, 100 jutaan daripada membeli mobil yang meskipun baru ya, tapi tidak bisa dibawa untuk kerja, buat apa juga kan? Karena balik lagi, peruntukan mobil ini bukan untuk gaya-gayaan, meskipun bisa ya, tapi lebih kepada kerja keras, mobil kerja berat dan kerja keras. Oke kawan-kawan, terima kasih. Semoga apa yang kita kupas kali ini, Strada Triton 2011 4x4, bermanfaat dan minimal memberikan sedikit pengetahuan pada kawan-kawan ketika memilih kendaraan yang akan digunakan di sehari-hari, apalagi di daerah-daerah atau mobilisasi yang wilayahnya tidak hanya di perkotaan. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.